So yeah, without further ado, I'm going to present an information, a knowledge. I guess this is actually a good thing to present to people online because I don't know. People probably like looking forward to finding something more, other type of audio plugin, so they could have a better audio in OBS. So ya, malam ini mau mempresentasikan ini dulu topiknya, how to use Acusonas for better OBS audio. Oke, pertama aku kasih disclaimer dulu ya. This presentation made to share information or knowledge or awareness and no copyright infringement intended. I'm also not a master in audio. Jadi ini cuma buat nge-share ilmu doang, nge-share pengetahuan doang, dan aku tidak punya hak cipta apa-apa di sini kecuali presentasi dan media ini mungkin ya. Terus aku juga bukan master di audio, tapi setidaknya ya tau lah ya kira-kira plugin mana yang bagus. Pertama aku jelasin ini dulu ya. Nama perusahaannya itu Acusonas. Jadi Acusonas ini didirikan pada 2013, sektornya itu di Artificial Intelligence serta restorasi audio. Terus mereka tuh mengembangkan software untuk produksi musik atau reparasi audio. Sejak diakuisisi oleh Meta, Facebook di tahun 2022 Februari. Kemudian produknya ini dirilis bebas. Nah, salah satu produknya yang dirilis oleh mereka itu yaitu Era. Ini contohnya yang mau dilihatin hari ini, Era Bundle versi 6.2 dan Voice Changer versi 1.3.1.0. Software ini tipenya abandonware karena mereka sudah diakuisisi sama Meta, jadi tidak dikelola lagi. Jadi kalau ada bug, kalau ada kerusakan ini itu tidak akan diperbaiki oleh Acusonas, makanya diabaikan dan diarsipkan di situs archive.org. Produknya ini rilis dengan tanpa DRM dan tanpa dicek lisensi, jadi bisa dipakai oleh siapapun. Bisa di-download sebentar ya. Aku kirim sekarang aja linknya di chat. Siapa tahu nanti ada yang kepo, atau nanti juga bisa download PT-nya via Discord. Bentar, tidak kelihatan ya. Browser. This one. Ini situsnya aku kirimkan di sini ya. Ini archive.org. Jadi situs archive.org ini basically kayak situs arsip. So macam-macam ada di sana, tapi ya mostly berguna. Sebentar ya. Oke, balik lagi ke sini. Plugin ini tersedia untuk Windows sama Mac OS. Jadi kalau misalnya Anda pengguna Mac OS dan ini menggunakan plugin ini juga bisa, dan juga bisa digunakan oleh Windows. Satu bundle ini isinya ada The Clipper, Noise Remover yang biasa dan yang Pro, ada Voice Levelernya, kemudian ada Reverb Remover yang Pro juga, de-esser juga ada, de-breath juga ada, Mouse Clicker juga ada, Voice Auto EQ juga ada, terus ada Voice Deepener, ada Plosive Remover, Audio Cleanup Assistant, dan Voice Changer. Yang bakal aku terangkan hari ini cuma assistant, kira-kira biar singkat, sama Voice Changer mungkin ya, dan Voice Deepener. Beberapa contohnya ya kayak Voice Leveler ini nanti bisa ngatur audio sendiri, jadi Anda tidak perlu pusing-pusing kira-kira kalau misalnya suara naik turun, jadi tidak perlu pusing kira-kira mau gain berapa, mau di limit berapa. Voice Deepener ini biar suaranya lebih berat, basi. Terus kalau Plosive Remover ini kemarin kata si Bas biar yang di awal itu tidak terlalu kentara. Terus apalagi ya, Voice Changer ini nanti yang banyak fungsinya dan mungkin berguna bagi orang-orang yang pingin lebih kreatif lagi di streamingnya. Bisa ganti suara tanpa perlu banyak otak-atik ini itu menurutku. Terus ada pros dan cons-nya dari software ini. Pro-nya ya karena awalnya bayar, sekarang udah gratis dan legal juga, jadi bisa dipakai siapa aja. Terus menurutku ringan
untuk laptopku yang spesifikasinya ini medium low ya, kira-kira ini ringan karena aku cuma pakai satu plugin untuk audio mikrofon dan aku tidak pakai bawaan OBS, so ringan dibandingkan plugin satu lagi yang waktu itu bikin berat dan crash OBS-nya. Terus juga lebih bagus dari OBS, bawaan plugin OBS, lalu mudah dikonfigurasikan, apalagi bagi kan tidak semua orang pintar setting audio. Semacam voice meter itu kan kayaknya sudah lebih ke profesional ya, soalnya kan ada banyak dan kalau orang yang baru lihat mungkin pusing ya sekali lihat. Tapi pakai ini enggak, untuk bagi yang newbie dan pemula bisa menggunakan ini dengan mudah. Terus ada banyak fitur kayak yang tadi dibilang, ini ada banyak sekali satu bundle, jadi bisa pakai yang mana aja. Terus karena ini tipenya VST, jadi ini bisa dipakai di program apapun. Mau pakai Adobe Audition, mau pakai Adobe Premiere Pro kalau tidak salah juga bisa masuk ke sana, dan Audacity juga mungkin bisa masuk. So ya, satu bundle tidak hanya bisa digunakan untuk OBS saja, tapi juga bisa digunakan untuk yang lain. Terus cons-nya mungkin untuk mereka yang laptop atau alat device-nya itu mungkin low spec, jadi mungkin agak berat, mungkin ya. Nah, aku tidak pernah coba. Terus beberapa fitur itu kayaknya perlu resource yang lebih banyak. Contohnya voice deepener, aku nggak pakai voice deepener lagi karena berat dan di ujungnya itu kayak ada bunyi set. Jadi kayaknya tidak terlalu nyaman bagi pendengar. Terus ini mungkin tidak cocok bagi orang yang ingin utak-atik lebih dalam lagi, kayak pakai voice meter DKK. Oke, ini aku tulis di sini. Siapa tahu ada yang pingin balik lagi lihat PPT-nya dan coba lagi, atau aku kecepatan mungkin nanti demonya. Ya, pertama di klik kanan, kemudian pilih filter, pilih VST2 plugin, tambahkan, lalu pilih era audio cleanup, baru open plugin, klik assistant, ngomong sebentar, lalu dianalisis, selesai. Tinggal diatur sesukanya. Oke, itu aja demonya. Bukan itu aja presentasinya. Kita masuk ke demonstrasi. Bentar ya. Karena ini demo, saya pilih OBS dulu ya. Bentar ya. Topik ini sepertinya akan pendek. Karena saya tidak akan panjang-panjang berarti cerita. Selesai sampai di sini selesai berarti. Selesai demo. Bisa putar lagu dan lanjut ke topik selanjutnya nanti. Bentar ya. Second. Copy, transform, paste, transform. Okay, this is my desktop. So here I am going to demonstrate how I use the plugin. Bentar ya, aku matiin bentar ya musiknya. Biar lebih jelas, kayaknya mending aku begini kan ya. Oke, ini desktop. Semoga kelihatan. Jadi kalau misalnya Anda klik, mana mikrofon ini speaker dan mikrofon. Mic-ku Tron Max Malam filter dan sekarang lagi pakai filter. Jadi kalau misal diklik kanan, pilih filter, bisa buka filternya. Ini sekarang lagi pakai plugin dan pakai gain bawaan dari OBS. Cuma 2, tidak banyak. Sebagai pembanding, sekarang sedang ngomong tapi tidak menghidupkan plugin apa-apa. Suaraku kayaknya bakal mendem dan mungkin kedengaran lebih kecil karena aku tidak menggunakan plugin apa-apa. Kondisi sekarang suara di luar kayaknya noise itu di 37-an desibel. Suara cukup lengang di luar dan tidak ada motor lewat. Sekarang suara jalan juga tidak terdengar ada suara motor atau suara apa-apa. Kipas angin sedang hidup. So yeah, this is my noise in the background. Kalau aku pakai bawaan dari sini, misalnya aku pakai RNN noise, suaranya bakal seperti ini.
Kalau tidak salah RRN noise ini cukup bagus, tapi tidak terlalu bagus dibandingkan dengan SpeakX. SpeakX ini, bentar ya, coba aku naikkan noise suppressionnya ke 37 karena noise ada di 38. Sedang diam dan noise-nya seperti itu yang di pick. Kalau menggunakan era, maka cara menggunakannya seperti ini. Bentar ya. Dari sini, klik kanan, filter, lalu pilih VST, ganti nama kalau perlu, kalau mau, pilih plugin, pilih asisten. Sebenarnya ada banyak dan kita bisa atur sendiri. Misalnya mau noise remover-nya sendiri, mau yang biasa, mau yang pro, atau mau yang lain, atau mau menggunakan plugin yang lain. Tapi untuk kali ini yang mau diajarkan yang asisten. Why? Karena ini mudah, simple, dan tidak susah. Jadi setelah dipilih audio cleanup assistant, tinggal di open, lalu pilih assistant. Kelihatan ini seharusnya kan ya? Kalau tidak salah seharusnya bisa begini, tapi tidak bisa. Ya, ini assistant yang warna kuning di atas, diklik, kemudian tinggal ngomong. Saya sekarang lagi ngomong, jadi ngomong secara normal saja. Suara saya pelan seperti orang sedang berbicara via telepon atau via Zoom atau via Google Meeting, biar nanti asistennya sedang menganalisis. Ya begitu. Asisten ini bagus, apalagi untuk bagi yang pemula dan malas repot-repot, seperti yang aku bilang tadi. Jadi kalau misalnya bagi yang pakai voice meter itu kan mesti repot ngatur. Oh, limitnya berapa ya? Noise lingkungan tuh berapa ya? Kalau pagi berapa? Kalau siang berapa? Kalau malam gimana? Kalau lagi tengah malam yang lagi lengang entah berantah itu noise-nya berapa? Bisa 30 atau 45 ya desibelnya? Kan tidak tahu. Sedangkan kalau pakai ini ya Anda tinggal ngomong, terus masukkan di asisten, nanti tinggal masuk plugin yang disarankan, and it's automatically set everything for you. Sesimpel itu. So, aku lupa kasih disclaimer dan aku lupa ngomong di awal tadi. Meskipun kualitas mikrofon juga mempengaruhi, tapi kalau tidak salah, dulu ketika ke mikrofonku masih ada suara statis kayak setrum-setrum di belakang, pakai mikrofon lama yang Boya, yang ini, mungkin kelihatan ya, yang ini mikrofon pertama aku untuk streaming, dan itu kualitasnya pun masih jelas meskipun tidak sebagus yang ini. So ya, even though microphone quality also determine the quality of the audio, tapi at the same time this plugin is good and it's free. Oke, lanjutkan ya. Seperti yang dibilang tadi di PPT, jadi kalau sudah selesai di analisis dan ini sudah muncul, ya udah tinggal diatur masing-masing. Contohnya sekarang kan ini dia setnya noise removernya di 70. Suaraku bersih, dan kayaknya sekarang ya, ini prediksiku kan aku tidak bisa dengar suaraku sendiri, seharusnya tidak ada noise apa-apa. Mungkin lagi kedengaran ada suara lain, tapi aku prediksikan suaraku bersih, tidak ada suara apa-apa. Karena basically every noise is caught in this plugin. Dan barusan ada motor lewat, kayaknya nggak masuk, tapi motornya agak jauh. Terus ini bisa diatur sendiri, mau diatur bagi fokusnya kemana, ke high, ke low, atau ke atas, ke tengah, atau ke tengah. Mau yang mana diatur boleh, bisa. Terus bisa juga ini untuk mengatur static noise-nya. Terus bisa diatur juga ini. Contohnya begini, ini processingnya 0, jadi semua noise masuk dan tidak ada yang difilter. Bisa diatur begini, 30-an misalnya, atau mau filter jadi 50-an segini misalnya, atau mau atur 70-an segini misalnya, atau full. Ya, ini gate-nya kira-kira, Bang SB. So ya, it's good in my opinion. Terus dia juga nyaranin pakai plosive. Kemarin kata bass, plosive ini gunanya yang bikin PP di awal, jadi tidak terlalu kentara mungkin ya. Terus ada voice auto EQ, dan aku biasanya pakai di Acer, di antara ini sebelum voice auto EQ. Jadi di Acer itu taruhnya di sebelah sini. Jadi di Acer itu kan kalau aku ngomong seset di ujung tuh kan ke detect nih, warnanya hijau. Kalau aku jadi ngomongnya seperti ini,
S-nya itu kayak dipendam sedikit. Jadi begitu. So it's nice in my opinion. Terus ada voice auto EQ. Ini auto EQ di OBS kan ada bawaan EQ kalau tidak salah ya. Ini ada 3-band equalizer kan ya? Iya, betul. Kalau tidak salah seperti itu urutannya bang. Jadi gate dulu, di filter noise-nya dulu, baru dikompres, baru nanti ke EQ. EQ di sini ada 3, kira-kira ya arahnya. Dia ngasih segitiga, jadi ini bisa diarahin sendiri. Mau yang lebih basi kayak gini. Ini kan suaraku kayak lebih bulat gitu kan ya. Kalau aku lagi ngomong kayak gini kayak bulat, kayak lagi bass begitu. Sebenarnya aku suka yang ini. Tapi dipikir-pikir kayaknya tidak terlalu enak kalau didengar-dengar, jadi tidak jadi dipakai. Terus intensitasnya bisa diganti juga, lalu bisa dinaikkan ke arah air kayak gini. Misalnya ini kan full di air, jadi suaraku kayak lebih ada banyak angin dan udara di antara suara, kayak kosong melompong gitu. Terus bisa diatur ke clarity juga. Clarity ini air dan badinya sedikit tapi kayak lebih jernih, jadi aku lebih cenderung ke sini. Terus ada voice leveler. Jadi yang ini gunanya kalau suaraku kan kecil kayak gini sebenarnya. Jadi bisa dinaikkan. Misalnya bisa seperti ini. Kalau dinaikkan seperti ini kan bisa ditingkatkan suaranya. Jadi kalau suara kecil pun dan aku tidak perlu teriak-teriak. Jadi kalau misalnya lagi tengah malam streaming tanpa harus mengganggu orang lain, aku bisa kayak gini. Streaming dengan nyaman. Seperti itu. Bisa dinaikkan mau di level sampai mana, mau begini. Ini kan kayaknya suaraku bakal tidak bagus didengar, jadi aku tidak pakai setinggi itu. Terus ada ini juga, kalau misalnya ini mau diganti auto EQ-nya, bisa dinaikkan intensitasnya seperti ini. Misalnya kalau begini kan lebih intens auto EQ-nya, dan bisa dinaikkan badinya misalnya ke sini dan bakal kelihatan di sini beda bentuknya. Aku pakainya yang ini. Ya, kalau salah aku pakai yang ini. Removernya cukup segini, SR-nya segini, plosive-nya segini, terus EQ dan levelnya segini. Jadi kedengarannya seperti sekarang. Cuma ini kan belum pakai gain. Kalau pakai gain ya tinggal ditambah. Bentar ya. Udah, gainnya tinggal tambah ini. Gainku ku tambah 2.4 3 desibel di sini dan 2.4 desibel di audio advanced properties yang di bawah. Kenapa? Karena suaraku kecil. Jadi kalau misalnya di tengah malam kan aku ngomong tuh kayak bisik-bisik mungkin ya lebih tepatnya, daripada ribut, dan aku tidak suka teriak-teriak, jadi ya begitu. Basically itu saja untuk asisten. Auto leveler bisa digeser sebelum EQ kah? Karena level sama deezer itu harusnya satu blok sebelum EQ. Kalau aku mikirnya kalau di belakang, kalau secara logis bukannya berarti kalau di belakang itu dinaikin dulu baru nanti di EQ ya bang ya? Secara urutan logisnya begitu kan ya seharusnya. Jadi kalau aku pindahkan ke sini tentu dinaikin dulu dari yang difilter tapi belum dijadikan EQ, begitu kan ya? I don't know. Sejauh ini aku baca instruksi dan pelajaran yang aku pahamin EQ dulu baru level, bukankah? How? Sekarang kan ini di level dulu baru di EQ. Aku juga tanya juga kan, boleh diskusi kan, aku tidak tahu pasti juga. Who knows kalau misalnya yang aku kasih tahu ternyata tidak benar atau ada yang lebih baik. Bagaimana? Sekarang kan aku lagi ngomong, tapi yang diomongkan ini I know, ya understand. Kalau pakai Audition aku gitu kalau nggak salah bang. Aku pakai yang Pro, jadi ya begitu. Di equalizer dulu, baru di level kalau tidak salah. So, sekarang kan aku pakai EQ dulu baru level. Apakah lebih baik atau sama saja? I don't know. Oh bisa.
Bisa bang, kalau nanya possibility-nya bisa. Kayak aku bilang tadi, ini kan bisa aku taruh-taruh sendiri. Aku bisa aja taruh levelernya di ujung. Kan noise-nya di ujung. Kayak begini kan terserah. Begini misalnya kan noise-nya di ujung. So, ya terserah. Terserah pengguna. Begitu enaknya. Matiin dulu. Begitu. Itu enaknya pakai ini karena ringan dan hanya perlu satu. Sebenarnya nggak satu, ada banyak di belakang. Tapi kan Anda tidak perlu repot-repot ngatur satu persatu. So, begitu. Terus kayak yang aku bilang tadi, dia tuh punya voice deepener. Jadi kalau misalnya Anda pingin suara Anda itu terdengar lebih berat, basi begitu, kayak jadi kayak opa-opa, kayak uncle, begitu kan ya. Ini contohnya kan aku pakai voice deepener dan ini bisa diproses 40-an. Kemarin aku ngecek kapan ya, aku ngeliatin ini ke si bass dan itu kedengaran lebih berat. Bisa gini juga. Ini kan suara saya kayaknya lebih berat. Kayak opa-opa. Iya, sini sama om. Enggak sih, tapi sebenarnya aku juga ngomongnya kayak om-om gitu. Tapi ini kan lagi suara normal. Ini kayak dia berat-beratin. So ya, ayo sini main sama om. Contohnya. Ini kan emang diberat-beratin. Saya kira-kira begitu. Cuma aku nggak pakai voice deepener karena kalau tidak salah aku pernah coba meskipun aku pingin tapi tidak bagus hasil outputnya. Madi itu apa ya? Kayak di ujungnya kalau aku pakai voice deepener ini kayak ada zut 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 gitu loh. Dan itu aku sendiri yang ngecek VOD rutin tidak nyaman dengarnya. So I decided not to use that plugin. Oh, I see. Kayak kependem gitu mungkin ya Bang SB ya. Nah, terakhir yang aku lihatin itu ini voice changer. Voice changer ini pakai ini aja lah. Sebenarnya tadi pengen kasih gimmick kayak Bang SB. So ya voice changer ini ya biasa, tinggal ganti suara, tapi Anda tidak perlu ngapa-ngapain sebenarnya dan ini bisa diatur sendiri. This is I'm currently using the Inur Arena. Jadi aku voice changernya ke Inur Arena. Terus misalnya pingin jadi ini ke radio. Ini radio AM. Kalau dulu mungkin pernah denger radio AM yang kalau dulu pernah denger radio AM yang frekuensinya jauh-jauh bisa dapat dari luar negeri. Ini contoh dari radio AM atau radio di mobil kayak suara-suara speaker mobil atau ini radio FM atau radio hantu begini. Terus atau ini suara AI kayaknya, suara-suara kayak setan kayak ngeri gitu kayaknya ya. Terus ini mungkin suaraku jadi perempuan, I don't know. Tulisannya male to female, so I was expecting this is going to be female voice, like oppa. aku nggak ganti nada aku, tapi aku lagi ngomong pakai voice changer doang. Terus ada juga kalau tidak salah contoh kayak gini, perhatian semuanya, ayo mari masuk, sirine tsunami telah berbunyi, contoh. Atau kemarin ada yang ini kayaknya seru untuk didengar lagi nanti.
atau white noise, mungkin gitu ya bang, aku tak paham. Tapi yang begitu ini iya betul, atau white noise ya betul. Ini beneran kayak dikasih, bentar, aku ngomong, bentar. Ini dia, this is airport announcement. Ya, yang aku pakai tadi itu aku lagi pakai, iya, filter. Jadi Anda bisa atur sendiri sebenarnya, karakter bisa dipilih sendiri, mau karakter yang kayak mana, mau karakter yang kayak gini, mau yang karakter kayak mana, atau yang bentuk suara yang kayak mana, mau di efeknya kayak mana, mau di lokasi mana, terserah. And it's free. Itu sesungguhnya indahnya plugin ini. So yeah, I guess that's all. Lupa. So yeah, I guess that's all. Tidak ada lagi mau ditampilkan. Bukan, tidak ada lagi yang mau dijelaskan kayaknya mengenai ini. Kalau tidak ada, aku kayaknya bisa ganti ke lanjut ke lagu. Shortcut berfilter, aku tidak tahu Bang SB. Bang SB kayaknya kepikiran itu kan ya. Kalau misalnya, tapi kayaknya bisa. Aku pernah baca, bentar. Aku pernah baca pakai streamer bot itu bisa dikasih apa ya, channel point. Jadi kalau pakai channel point bisa kayak gimmick kan ya. Channel Anda kan banyak gimmick. Dan saya sesungguhnya pas mandi tadi saya kepikiran sesuatu. Mumpung udah selesai aku bisa ngomong yang lain topiknya. Ya sesungguhnya aku pernah baca pakai Sami apa pakai streamer bot ya. Kalau pakai poin ini tinggal di redeem, nanti suaranya bisa ganti. Itu contohnya kayak, tapi si itu pakainya manual Bang SB. Ada channel namanya Forgotten. Itu pernah coba-cobain pakai voice changer dan suaranya itu menjadi kayak cewek gitu. Tapi aku rasa itu manual. Gantinya. Bentar, aku putar musik bentar. Biar nggak mono. Iya, cuma ya itu channelnya tadi itu manual Bang SB. Kalau aku pernah baca memang bisa diatur sendiri, so tidak perlu manual. Kayak sekali klik bisa langsung ganti. Tapi aku tak tahu bagaimana caranya. But there is a way, I believe. Sesungguhnya aku pun tadi pas mandi aku pikirin sesuatu. Karena Bang SB publish cara HTML dan redeem pakai streamer bot. So ya, I was thinking, aku kan ada sesi, aku kan ada redeem ini di channel point ini. Jadi viewer itu bisa redeem request topik apa begitu, ya kan? Kepikiran kalau mereka redeem kan sama kayak Q&A question. Jadi aku bisa tampilkan di layar kan sebenarnya di stream, which is interesting. Aku bisa taruh di atas kan ya. Kalau Bang SB bisa kasih font semau hati, aku juga bisa dong kalau gitu, ya kan? Which is, wah, bagus. So yeah, after this one we